kalau teman-teman sudah menguasai tentang kredit, skemanya banyak sekali, macamnya banyak sekali. Bahkan ada yang modelnya kredit itu angsuran, bayar bunga aja, ke akhirnya baru bayar pokoknya seluruhnya dibayar sekaligus. Satu dari 100, kalau cari 100 properti, kita setahun punya waktu 52 minggu, anggap 2 minggu Idul Fitri lah ya udah 50 minggu. Berarti kita seminggu cukup cari 2 properti, maka setiap tahun kita akan dapat 1 properti. Cukup teman-teman, kita nggak perlu ngomong muluk-muluk setiap hari dapat properti yang komodo gitu, nggak. Saya tidak pernah mengharapkan sampai semuluk itu. Biasanya 3-6 bulan kalau teman-teman gigih mencarinya. Kalau cuma nggak pernah nyari terus diam aja ya susah dapatnya ya kan. Tapi kalau gigih carinya setiap minggu, lihat iklan, bayangan saya, pengalaman saya 3-6 bulan itu dapat. Saya dulu 5 bulan dapatnya. Jadi Februari saya mulai cari, Juli 2008 saya dapat properti yang pertama. Jadi itu jawaban dari pertanyaan ini. Teman-teman kalau mau nanya, tanya di chat ya. Nanti saya akan jawab yang bisa saya jawab akan saya jawab. Nah, sebelum kita ngomong DP, teman-teman juga mesti tahu angsuran. Tadi kan komodo, KOMODO. Kalau kita mau bisa lengkapkan komodo, tadi pasif income gampang lah. Teman-teman di sini sudah pinter-pinter cari properti yang ada pasif income-nya. Pertanyaan kedua kan gimana caranya supaya angsurannya lebih kecil daripada nah, angsuran teman-teman kalau teman-teman lihat itu tergantung dari 4 hal. 1, atau kalau dibahas di ya, disebutnya margin. Kedua, pokok hutang atau DP. Semakin besar DP-nya, pokok hutang. Semakin kecil DP-nya, berarti pokok hutangnya semakin besar. Ini hati-hati di sini. Ketiga, penentunya adalah skema pembiayaan. Skemanya mau seperti apa? Secara umum, biasanya modelnya lurus. Misalnya angsurannya 3 juta, 3 juta ya, mungkin naik sedikit, turun, naik terus sedikit lah, teman-teman. Ya. Tapi kalau di kredit, ada yang modelnya angsurannya seperti ini. 6 bulan pertama, 0. Nah, kemudian baru setiap 3 bulan bayar, setiap 3 bulan. Ada. Skema-skema seperti ini ada. Ada juga yang modelnya seperti ini. Depan bayar kecil, nanti semakin lama semakin tinggi. Seperti itu. Tapi ada juga yang sebaliknya, awalnya gede, terus mengecil. Ada juga. Jadi, kalau teman-teman sudah menguasai tentang kredit, skemanya banyak sekali, macamnya banyak sekali. Bahkan ada yang modelnya kredit itu angsuran, bayar bunga aja, ke akhirnya baru bayar pokoknya seluruhnya dibayar sekaligus. Ini kita nyebutnya balon payment. Karena bentuknya seperti balon. Keempat, jangka waktu. Jangka waktu ini juga pengaruh. Semakin panjang kreditnya, cicilannya semakin rendah. Semakin kecil jangka waktunya, misalnya 5 tahun dibanding 20 tahun, maka angsurannya akan semakin tinggi. Nah, untuk jangka waktu ini, saya lebih teman-teman, jangka waktunya panjang. Kredit saya yang pertama itu jangka waktunya, saya lupa ya teman-teman, 15 atau 20 tahun. Itu kredit awal-awal saya, antara itu, tapi di atas 10 tahun. Kalau kredit saya yang akhir-akhir, saya sudah mulai sampai 5 tahun. Tapi dulu awal-awal saya 15-20 tahun. Pertimbangan saya kenapa? Walaupun kan bunganya lebih banyak. Pertimbangan saya adalah yang penting kreditnya lunas. Masalah lama itu no problem. Yang penting kreditnya lunas, nama saya baik, dan seneng saya namanya tetap baik lah, nggak rusak. Daripada dari awal kita kejar angsurannya tinggi karena jangka waktunya dipendekin,
sehingga angsurannya tinggi, tapi di awal-awal malah jadi masalah. Nah, saya lebih suka kreditnya waktunya panjang nggak apa-apa, yang penting angsurannya murah. Toh nanti kalau ada rezeki, mau kita lunasin aja. Paling cuma penalti 1%, nggak ada masalah. Nah, contoh kasus teman-teman, atau saya ingin tahu teman-teman sudah bisa memahami yang saya maksud belum? Misal ada minimarket waralaba, harga 1,5 miliar. Income. Income-nya 12 juta sebulan. Saya tulis tadinya saya itu mau kasih contoh apartemen. Tapi ya sudahlah, contohnya minimarket waralaba aja. Saya kan menguasainya minimarket waralaba. Minimarket waralaba harga 1,5 miliar. Dan ternyata sudah jalan 10 tahun selama ini. Income-nya 12 juta sebulan. Menurut teman-teman, kalau teman-teman pengen beli, mana alternatif yang lebih baik? Pilihan pertama, DP 0, jangka waktu 10 tahun kreditnya, angsurannya juta. Atau pilihan kedua, DP-nya 30%, jangka waktu 10 tahun, tapi cicilannya, angsurannya 11,9 juta. Nah, coba teman-teman tulis di komen. Menurut teman-teman, lebih bagus pilihan yang pertama atau pilihan yang kedua? Oke, rata-rata teman-teman sudah memahami ya. Jadi yang penting angsuran. DP itu cuma bayar sekali. Angsuran itu yang akan berkali-kali. Sampai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Jauh lebih penting angsuran daripada DP. Saya disuruh milih ini, sebenarnya saya tidak akan pilih dua-duanya. Saya tidak akan beli kalau kok seperti ini. Tapi kalau maksa saya pengen, ya ini kan dekat rumahku, jadi harus tetap dibeli. Ya sudahlah, bisa ada nilai historis gitu ya. Ya udah, menurut saya benar seperti yang teman-teman ngomong. Pilihan yang kedua. Ini sudah termasuk take over, Pak. Ini anggap aja propertinya 1,1, propertinya 1,1 tambah take overnya 400. Anggap aja gitu, ya. Nah, sekarang kita mulai ngomong DP. Kalau teman-teman sudah mulai memahami passive income, kemudian memahami angsuran, nah ini sekarang mulai kita ngomongin DP. Apa buat DP menjadi 0? DP 0 itu banyak, teman-teman. 5 menit. Saya ngajar 5 menit selesai. Cuma saya tidak sembarangan ngajar DP 0 karena saya tidak ingin orang terjebak. DP 0 itu saya menganggap seperti pisau. Seperti pisau. Kalau dipakai benar, bisa untuk cari makan. Ya kan, untuk masak. Untuk bikin makanan yang enak, bisa dengan pisau. Tapi kalau orang yang nggak tahu cara pakai pisau, bisa membunuh orang lain, bahkan membunuh dirinya sendiri. Nah, itu hati-hati dengan DP. Apa yang bisa membuat DP 0? Banyak, teman-teman. Saya mengkategorikan ada beberapa poin. Satu, memang penawaran dari bank itu DP-nya 0. Ada beberapa bank yang menawarkan DP-nya 0. Tapi DP 0 ini biasa teman-teman tidak akan dapatkan di KPR. Kalau KPR ada di 1%, ada 1% ada. Program pemerintah BTN biasanya. Tapi secara umum tidak. Secara umum minimal 10% kalau di KPR. Di kredit-kredit yang lain, skema-skema yang lain, terutama untuk bisnis, itu DP 0 itu hal yang biasa sekali. Bahkan pernah dapat pembiayaan 125% di atas nilai jaminan. Jadi kalau jaminannya 1M, kreditnya 1,25 M. Itu wajar kalau di dalam bisnis. Ya, teman-teman. Jadi yang nanya lah bolak-balik DP 0, saya sudah kasih clue hari ini tentang DP 0. Kedua, mungkin penjualnya butuh uang. Sehingga yang bantuin DP-nya, baik secara keuangan atau skema. Itu juga mungkin DP 0. Ada juga buat DP 0 adalah kemampuan pembeli mengatur pembiayaan.
caranya gini, 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 gini. Atau ini bayarnya belakangan, bla 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 bla. Intinya dia punya kemampuan untuk mengatur. Nah, ini yang perlu teman-teman pelajari. Nomor 3. Ya, tentu dengan mengingat komodo ya. KOMO baru ya, jangan belum apa-apa udah di DO terus. Nanti benar-benar ke DO repot ya kan. Ya, jadi pertama pastikan passive income ada, kemudian passive income-nya bisa membiayai properti, baru propertinya di DP 0. Kalau DP 0 tapi setiap bulan nombok, itu sebenarnya bukan properti gratis. Itu kita malah jadi budak dari properti itu. Karena kita harus bekerja untuk menutupi kekurangan angsurannya dia setiap bulan. Kita kan maunya memperbudak properti, bukan kita jadi budak properti. Gitu ya teman-teman. Tapi DP 0 itu kan biasa isu yang seksi sekali ya, maksudnya, wah seminar DP 0 gitu tanpa modal, yang ikut banyak. Padahal menurut saya teman-teman, DP 0 itu ilmu 5 menit, saya ajarin 5 menit selesai. Cuman saya tidak mau sembarangan ngajarin orang DP 0, kenapa? Karena saya tidak mau orang ini ngaco DP-nya 0 tapi nanti jadi berantakan di belakang. Dari dulu caranya payment gimana, bayar gimana sampai aman, baru saya DP 0. Oke, kita ngomong topik fokus kita hari ini. DP 0 yang tidak boleh diinvest seperti apa? 1, properti yang harganya di atas pasar. Ini untuk ya teman-teman. Kalau yang sudah ahli, no problem. Beli di atas pasar, no problem. Saya kan ngomong kalau secara umum, properti yang harganya di atas pasar, sebaiknya jangan dibeli. Karena nanti kalau teman-teman ada masalah, jualnya juga susah. Tapi kalau belinya sudah di bawah pasar, kalau ada masalah, jualnya cepat. Prinsip properti, keuntungan dibuat saat membeli, bukan saat menjual. Jadi waktu beli teman-teman harus sudah untung. Harganya di bawah pasar. Pasaran 1 miliar teman-teman beli 700. Sudah untung 300 waktu beli. Itu prinsip orang properti. Bukan waktu, nanti kan kalau dijual naik Pak. Wah itu mah. Dan investor properti itu mah yang dilakukan 99% orang properti. Atau investor properti umumnya. Prinsipnya dibeli aja toh nanti pasti naik. Siapa bilang naik coba tahun ini? Apa enggak babak belur ke properti? Keuntungan dibuat saat membeli, bukan saat menjual. Prinsipnya nomor 1 itu. Kedua teman-teman, yang tidak boleh diinvest adalah properti yang tidak ada passive income-nya. Pak ini DP-nya 0, tapi nggak ada income-nya, sehingga setiap bulan kita mesti nombok. Cicilannya 20 juta sebulan. Waduh. Punya memperbudak, kita diperbudak oleh properti. Sayang sekali ya. Nah, yang nomor 3, passive income-nya, properti ini, lebih kecil. Ada Pak, ada passive income-nya Pak. Ini nih dijadikan apartemen. Apartemen 2 miliar harganya. Cicilannya 20 juta, tapi sebulannya terima atau setahunnya terima 100 juta atau sebulan 8 juta lah. Nah ini kan nombok. Nah ini juga jangan properti seperti ini. Keempat, jangan beli properti DP 0 untuk memulai bisnis baru. Misalnya teman-teman selama ini bisnisnya apa ya, toko buku, terus ingin buka bengkel. Kebetulan ada DP-nya 0 nih Pak, ada ruko DP-nya 0 tak beli, nanti tak bikin bengkel. Jangan loh teman-teman, itu menurut saya berisiko sekali. 99% bisnis itu gagal. Bisnis baru ya, bukan bisnis lama. Kalau bisnis lama sudah muter, nggak ada masalah. Tapi kalau bisnis baru itu berisiko. Maka saya tidak menyarankan teman-teman buka minimarket. Saya menyarankan teman-teman buka minimarket waralaba. Karena kalau buka minimarket sendiri, kemungkinan gagalnya tinggi.
Tapi kalau teman-teman buka minimarket waralaba, franchisor itu kan sudah pengalaman tahun. Dia sudah bisa baca kira-kira toko ini bakal bagus atau jelek, dia sudah ada gambaran. Nah, Pak, tapi kalau saya tidak punya uang sama sekali tapi ingin invest properti, gimana, Pak? Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Piko Lendar.